Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ngoprek Informatika. Oh ya teman-teman, kemarin ada sahabatku curhat kalau dia lagi banyak tugas, jadwalnya minggu ini lagi full. Karena dia curhat seperti itu, aku jadi teringat kalau dalam informatika itu ada yang namanya berpikir komputasional. Gimana cara menyelesaikan masalah yang sulit supaya menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Pertama, kita bahas pengertian berpikir komputasional dulu ya. Jadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar dengan menggunakan logika dan secara sistematis dan efektif dan juga efisien. Berpikir komputasional itu tidak hanya berpikir seperti komputer, tetapi kita memformulasikan permasalahan tersebut menjadi sebuah data, logika, dan langkah-langkah yang teratur atau disebut dengan algoritma. Contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari kita, salah satunya yaitu rute di Google Map. Misalkan kita mau pergi ke sekolah atau ke kantor menggunakan Google Maps, diberilah beberapa rute. Misalkan rute menggunakan transportasi umum atau sepeda atau mobil, nanti dikasih rute yang paling cepat. Tetapi kalian sudah memiliki rute yang biasa kalian lewati setiap harinya. Tetapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan di Google Maps kalian diberikan rute yang lebih cepat tetapi jalannya berlubang. Nah, di situ kalian disuruh memutuskan. Memutuskannya itu dengan waktu yang cepat karena jamnya sudah mepet dan juga kalian harus pergi ke sekolah. Jadi harus cepat-cepat memutuskan. Kira-kira jalan mana yang paling efisien? Nah, itu bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional. Kita mencari solusi yang paling efektif dan efisien. Di dalam berpikir komputasional itu terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama dari dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu dekomposisi atau decomposition. Apa sih dekomposisi itu? Dekomposisi itu memecah permasalahan yang besar menjadi masalah-masalah kecil dengan tujuan masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Kemudian contoh dekomposisi itu seperti apa? Jadi contoh dekomposisi itu nanti saya sematkan di gambar, ada berupa kalung manik-manik. Di mana kalung itu ada bulatan warna biru, manik-manik biru dan manik-manik putih yang berselang-seling. Permasalahannya adalah gimana cara menghitung biaya pembuatan kalung tersebut. Kalau secara dekomposisi itu dipecah menjadi masalah kecil-kecil kan? Berarti kita harus memecahnya mulai dari menghitung jumlah manik-manik birunya ada berapa, menghitung jumlah manik-manik putihnya ada berapa, terus biaya talinya berapa. Kemudian kita jumlahkan semua biaya dari masing-masing manik-manik dan tali tersebut. Itu kalau secara dekomposisi. Kemudian ada contoh lagi. Misalkan kita mau mencari gimana cara kerja sepeda goes. Nah, kalau dilihat dari sepeda goesnya, mungkin kita hanya lihat mungkin sepedanya digayuh gitu aja ya. Tetapi kalau kita mau tahu caranya secara mendetail, kita pisahkan dulu antara komponen-komponennya, kemudian kita cari fungsi-fungsinya. Misalkan setang sendiri, gear sendiri, rem sendiri, terus kita cari fungsinya apa ya kira-kira masing-masing dari komponen tersebut, kemudian kita jadikan satu, jadi kita mengerti cara kerjanya sepeda tersebut. Masuk ke dalam penjelasan kedua, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah pola berulang dalam menyelesaikan masalah, di mana ada kemiripan antara pola yang satu dengan pola yang lainnya. Contohnya, masih di permasalahan kalung manik-manik tadi ya.
Jadi di kalung manik-manik, apa yang bisa kita lihat dari manik-manik tersebut? Yang bisa kita lihat adalah polanya, di mana manik-manik putih dan biru ini saling berselang-seling satu dengan yang lainnya. Satu manik-manik putih, satu manik-manik biru, putih, biru, gitu seterusnya. Itu pola yang pertama. Kemudian kita juga bisa menghitung gimana setiap satuan dari manik-manik. Terus bisa dihitung juga biaya dari pola yang berulang itu tadi. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah mengidentifikasi atau menyaring hal-hal yang tidak penting dan menyaring hal-hal yang penting. Jadi kita membedakan antara dua hal itu. Contohnya masih dalam kasus menghitung biaya kalung manik-manik tadi ya. Kalau dari kalung tersebut, apa kira-kira hal yang penting dan tidak penting? Oke, hal yang penting dari kalung manik-manik itu adalah jumlah dan harga dari masing-masing manik-manik. Kalau kita sudah mengetahui harga dari masing-masing manik-manik, nanti kita bisa menghitung total biayanya berapa, terus harga talinya berapa. Itu hal yang penting. Kalau hal yang tidak penting, itu adalah bentuknya manik-manik itu seperti apa dan urutan warnanya itu bagaimana. Karena itu tidak memengaruhi harga atau biaya untuk membuat kalung manik-manik tersebut. Di langkah yang keempat ada algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi kalau tadi sudah ditemukan dekomposisinya, masalah dipecah menjadi kecil-kecil, terus polanya sudah diketahui, terus abstraksinya sudah didapat antara yang penting dan tidak penting, kita bisa menyusun algoritmanya. Algoritmanya itu seperti kalau kita membuat mie, itu pasti rebus air dulu, racik bumbunya, terus tiriskan mie-nya. Nah, itu algoritma kalau membuat mie. Kalau kita fokus pada permasalahan kalung manik-manik tadi, itu algoritmanya seperti ini teman-teman. Pertama, menghitung jumlah manik-manik biru. Misalkan ada 4 buah. Kemudian yang kedua yaitu menghitung jumlah manik-manik putih. Misalkan manik-manik putihnya ada 3 buah. Kita juga mengetahui harga dari manik-manik biru. Satuannya itu bijian, yaitu 1 biji 500. Kemudian kalau manik-manik putih, 1 bijinya 400. Dan harga talinya itu 1000. Jadi bisa ditotal semua biayanya, manik-manik putih dikalikan dengan harganya, manik-manik biru dikalikan dengan harganya ditambah dengan jumlah talinya. Terus nanti bisa didapatkan total biaya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja dari berpikir komputasional. Kira-kira menurut kalian, apakah ada kesulitan untuk berpikir komputasional? Atau kalian mau mengasah cara berpikir komputasional untuk setiap hari? Bisa kalian asah dengan cara menyelesaikan problem solving atau bisa dengan latihan-latihan soal. Kalau untuk berpikir komputasional itu bisa dimulai dari anak tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan tingkatan selanjutnya yang pastinya permasalahannya berbeda-beda. Oke teman-teman, sekian untuk video penjelasan tentang berpikir komputasional. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kalian mau mengasah terus kemampuan berpikirnya, bisa melalui latihan soal yang ada di bebras.or.id ya. Oke, mungkin itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.